Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa program studi Magister Teknologi Pendidikan. Semoga rekan-rekan mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke. Seperti sebelumnya, di awal perkuliahan ini Bapak akan memberikan materi, tapi sebelumnya kita cek dulu daftar hadirnya ya. Bapak akan tampilkan di sini, share screen-nya dulu untuk presensi. Bapak absen dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Next slide. Iya. Silakan kalian untuk kehadiran silakan di scan QR code yang ada di tampilan depan kalian. Silakan untuk sebagai bukti kehadiran untuk perkuliahan awal perkuliahan hari ini. Ya, silakan. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Bagus. Artinya kalian mengikuti perkuliahan Bapak dengan tertib ya. Oke. Bapak di sini akan menjelaskan materi mengenai realitas virtual dan augmentasi ya. Di awal perkuliahan ini sebelumnya mungkin kalian sudah mengenal realitas virtual dan augmentasi. Bapak akan jelaskan secara umum itu mata kuliah realitas virtual dan augmentasi tersebut. Jadi mata kuliah realitas virtual dan augmentasi mempelajari aspek-aspek sebagai game engine. Kita ketahui di era revolusi industri berapa? Pak Ahmad Sultani masih ingat? Kalau tidak salah 5.0 apa ya sekarang, Pak? Nah, kalau Pak Matias sekarang ini kita berapa revolusi industri yang? Kalau secara umum 5.0, tapi kalau Indonesia kayaknya masih 4.0. Iya, kalau menurut Pak Tommy gimana? Menurut Pak Tommy? Sama dengan Pak Matias. Kalau secara ininya kita menghadapi era yaitu 5.0, tapi kalau di Indonesia kita menghadapi era 4.0. Kalau ini Bu Nila, ayo Bu Nila lagi di jalan ya, hati-hati Bu, Iya, nabrak. Izin ya Pak. Ya, secara prakteknya sepertinya masih 4.0 Pak. Teorinya 5.0 seperti itu Pak Amro. Jawabannya semua benar. Kita sedang berada di 4.0 tapi sedang menuju ke society. Artinya mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan masuk ke berapa? 5.0. Artinya semua kesiapan mau nggak mau kita harus menyiapkan. Apalagi kalian kan sebagai tenaga pendidik ya, ada yang kepala sekolah, tenaga pendidik. Nah, tentu kita harus menyiapkan dengan kelengkapan baik itu pedagogi cybernya ataupun kesiapan untuk teknologinya. Jadi untuk perkuliahan semester ini capaian pembelajaran dari mata kuliahnya itu dari realitas virtual and augmentasi itu mahasiswa itu mampu memahami teori VR dan IR secara menyeluruh, baik itu piranti kerasnya maupun
perangkat lunaknya. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya, mahasiswa itu mampu merancang dan membangun lingkungan virtual dasar. Dan yang ketiga, mahasiswa itu mampu membuat aplikasi VR dan IR 3 dimensi atau yang lebih dikenal dengan 3D. Nah, tentu kita ketahui di semester kali ini kalian akan, kalau membangun sebuah aplikasi, tentu yang lulusan dari SMK itu karena namanya teknologi informasi sekarang ini itu sudah jadi konsumsi umum, bukan lagi khusus orang-orang informatika atau ilmu komputer tertentu. Tapi teknologi informasi ini sekarang ini sudah benar-benar menjadi barang umum. Artinya kalian untuk buat aplikasinya pasti akan dikalahkan oleh orang yang bukan dari bidang teknologi informasi atau kalau kita kan di teknologi pendidikan, artinya beberapa piranti itu dikaitkan dengan dunia teknologi informasi dan konsep pendidikan. Nah, tapi sebagai seorang yang lulusan S1 atau S2, walaupun anak SMK sekarang bisa bikin, tapi kita harus menguasai konsep teori tentang realitas virtual dan augmentasi. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas di semester ini seperti spektrum tampilan realitas VR, XR, atau lebih dikenal dengan XR atau Extended Reality. Nah, kemudian interaksi, kemudian yang keempat menggunakan game sebagai platform edukasi dan pengembangan aplikasi VR, IR, aplikasi lintas platform. Jadi diharapkan pokok bahasan tersebut bisa diaplikasikan. Nah, kemudian tentang VR, IR, MR. VR itu virtual reality, IR augmented reality, dan MR mixed reality. Nah, extended reality itu menggabungkan lingkungan dan interaksi di alam virtual dan alam nyata guna menciptakan pengalaman yang imersif bagi para pengguna. Jadi XR itu menggabungkan lingkungan nyata. Jadi seperti beberapa aplikasi dunia kedokteran sekarang ini, seperti bisa dilihat di slide tersebut, cukup dengan menggunakan VR itu sudah bisa melihat kondisi tubuh atau bisa membayangkan. Nah, artinya tanpa harus menghadirkan yang asli. Nah, seperti game-game edukasi dan masih banyak contoh lain. Nah, instrumen kelas, nanti beberapa pertemuan minggu ke depan mungkin kita akan praktikum, kita akan mempraktekkan. Nah, instrumen apa saja untuk mendesain, untuk membuat. Nah, kalian kan selain menguasai cyber pedagogiknya, kalian harus menguasai untuk gamification ini. Instrumen kelasnya itu kita akan gunakan di V-Class itu untuk materi-materi yang sudah Bapak siapkan. Kemudian GitHub, nanti tugas-tugas kalian silakan kalian masukkan ke GitHub tersebut. Nah, kemudian ada Minecraft, Unity, dan Discord. Nah, silakan kalian bisa unduh, nanti bisa dipraktekkan kayak apa sih bikin gamenya Unity. Nah, nanti bisa diuji cobakan. Nah, kemudian sebagai evaluasi nanti Bapak ketikkan di sini, Bapak akan buka mentimeter.com. Silakan kalian jawab setelah belajar tentang ritual virtual augmentasi ini.
apa sih yang bisa dibuat atau dibikin setelah kuliah sama Bapak ini tentang VR, IR ini? Nah, kalau hanya cuma teori, diingat anak SMK tadi jago bikin, tapi penguasaan di konsep teori masih lemah. Nah, kalian sebagai mahasiswa S1 atau S2 tentu akan lebih dari produk-produk anak SMK tadi, karena ini aplikasi yang bisa dimodif, bisa dibuat oleh kalian sendiri. Jadi tujuan akhirnya nanti mahasiswa dapat mampu membuat semacam gamification, apalagi berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan. Nah, sebutkan 3 macam kegunaan augmented reality. Kalau nomor 1 itu pengalaman belajar. Kalau nomor 2 soal di Google. Jadi silakan cari di Google, boleh Pak Sultan. Silakan cari yang nomor 2. Tapi nomor 1 nanti tidak bisa, karena itu adalah apa yang diinginkan. Diingat, kita seperti materi sebuah buku, kalian membuat buku atau menerbitkan sebuah buku itu keliru itu lebih baik daripada kalian membayangkan kapan terbit tapi nggak pernah dibuat. Nah, saatnya action. Nah, action itu kalian implementasikan dengan mendesain, membuat aplikasinya apa atau software yang digunakan. Nah, Piranti Keras dan Piranti Lunak itu silakan kalian bisa menggunakan Unity, bisa menggunakan Minecraft, GitHub sebagai repositorinya. Oke, baik, Bapak akan stop slide-nya dulu. Bapak akan stop. Nah, sekarang kita kembali kelas. Pak Tommy ngantuk ya, Pak Tommy? Ya, semangat Pak Tommy. Iya. Nah, Bu Nila mana nih? Bu Nila hilang. Nah, muncul baru nyampe rumah. Ya, tadi lagi di jalan, sekarang udah nyampe di rumah. Oke. Nah, sekarang kita bermain Mentimeter. Oke. Bapak akan share Mentimeter dulu. Sebentar. Mentimeter. Belum muncul ya di layar? Belum, Pak. Belum. Oke. Great presentation. Pertanyaan 1. Setelah belajar dari ini, kalian mau buat apa? Nah, jangan sampai melamun saja, tapi action. Siapa? Pak Sultan selalu siap. Pak Sultan kapan sempro ya? Insya Allah besok, Pak. Wah, Minta doanya ya, Pak ya. saya doain selalu. Nah, kelihatan ya? Nah, silakan gunakan. Silakan untuk buat apa ritual, membayangkan game apa. Silakan dipikirkan. Kalau ini nggak ada di Google. Karena itu berubah dengan hati dan keinginan kalian selama kuliah sama Bapak. 8296. Pak. 1467.
Ya, silakan kodenya 82961467. Ayo. Langsung di enter apa? Belum muncul Pak Matias, silakan Pak Matias. Benar Pak, iya. Oh ya. Oh ya, silakan sambil berpikir. Iya, sudah keluar jawabannya. Setelah belajar dari kuliah Bapak ini tentang ritual virtual augmented, kamu mau bikin apa? Nah, jawabannya membuat multimedia interaktif. Nah, kemudian ada yang membuat game interaktif, kemudian membuat kuis interaktif. Wah, semuanya pada jago-jago berangan-angan, tapi ingat jangan berangan-angan, tapi harus diwujudkan. Oke, next question. Bapak ganti pertanyaan berikutnya dengan slide kedua. Add slide. Oke, pertanyaan kedua. Nah, sebutkan 3 macam. Nah, ini Belum muncul Pak. Nah, sabar Pak Matias, ini sedang Bapak ketikkan. Kodenya nggak berubah ya Pak ya? Kodenya 82961467. Oke. Next, berikutnya tadi. Sebutkan 3 macam kegunaan augmented reality di bidang pendidikan dan pelatihan. Mungkin di sini juga ada yang di diklat, ada yang di bidang pendidikan. Nah, silakan. Iya. Kayaknya Pak Tommy dingkluk, apa bahasanya dingkluk? Dingkluk apa? Tahu Pak Tommy? Nunduk. Itu kayaknya lagi buka Google itu. Kalau Bu Nila ini serius, jangan-jangan nonton TV ini Bu Nila ini. Saya pakai itu Pak, ketinggalan Pak di kolom chat sih Pak. Saya pakai Oh iya, HP. silakan boleh di kolom chat. Yang mengalami kendala di menti.com atau HP-nya trouble, silahkan. Yang penting tool-tool pembelajaran digunakan atau dimanfaatkan dengan baik. Kirim sih Pak Mentimeternya Pak. Jadi saya Baik. belum bisa. Lewat chat aja langsung, Bu Nila langsung di kolom chat di Zoom-nya. 3 macam kegunaan apa aja langsung di situ. Nah. Oh, nggak ngomong sih tadi Bu Nila. Coba kalau ngomong jadi nggak kelihatan ngelamun di monitor Iya, Bapak. makanya dikira Bapak Nah. nonton. Kira nonton TV. Ya, sudah masuk jawabannya. Jadi kegunaan 3 macam kegunaan augmented reality di bidang pendidikan dan pelatihan: akses data secara langsung, kemudian mempercepat pekerjaan, kemudian kontrol kualitas pekerjaan. Cukup, ada lagi? Bentar Pak, ini belum Ya. masuk dengan saya Pak. Iya, Bapak tunggu. Oke Pak. Nah,
sudah keluar lagi. Jadi praktek virtual, kemudian memvisualisasikan teori, kemudian membuat game. Nah, ini gamification yang berhubungan dengan edukasi sekarang ini banyak sekali yang dihasilkan. Jadi kalian lulus, kalian bisa tidak hanya PNS melulu, tapi kita lulus tidak hanya bekerja di sebuah perusahaan atau di sekolah, tapi kalau bisa kita yang membuka lapangan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan. Jadi Bapak berharap setelah lulus ini kalian misalkan yang masih berangan-angan atau pegawai negeri sipil lupakan, atau yang lain, karena perusahaan-perusahaan sekarang sangat membutuhkan ahli-ahli XR ini. Jadi kalian bisa mengembangkan atau memodifikasi atau menciptakan lapangan pekerjaan baru juga. Nah, tentunya yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan pelatihan, karena kalian kan di Magister Teknologi Pendidikan ini selain kuat di teknologi, pendidikannya juga bagus atau lebih bagus lagi. Baik, pertemuan untuk hari ini Bapak cukupkan ya, karena kita besok bisa lanjutkan kembali dengan prakteknya seperti yang Bapak jelaskan, instrumen yang akan digunakan dalam mendesain sebuah extended reality ini. Baik, Bapak cukupkan sekian. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, terima kasih, berdoa selesai. Semoga pelajaran hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan Bapak akhiri selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Maaf ya Pak, tadi